Sebelum kita mulai, mari kita panggilkan seorang yang bisa membantu kita hari ini. Silahkan. Saya mau main juga. Selamat datang Mbak Google. Langsung saja kita masuk ke dalam pertanyaan. Apa sih itu interaksi sosial? Jadi, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun tidak langsung. Interaksi sosial dapat terjadi antara individu, kelompok, atau antara individu dan kelompok. Loh, mau kemana Mbak? Urusan gue banyak. Oh, oke. Mbak Google lagi sibuk banget sepertinya. Ya udah, kita lanjutkan aja. Nah, menurut Google, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara dua orang atau lebih. Lalu, apa itu hubungan timbal balik? Hubungan timbal balik adalah hubungan yang saling mempengaruhi antara dua pihak atau lebih. Hubungan timbal balik dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti dalam kehidupan sosial, kerja, dan pemasaran. Nah, salah satu contoh dari korelasi timbal balik adalah investment dan keuntungan. Keduanya memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam bidang bisnis. Teori menurut Phillips dan Lewis Gilin, mereka mendefinisikan interaksi sosial sebagai hubungan sosial yang dinamis yang melibatkan individu, kelompok, atau kombinasi keduanya. Mereka juga mendefinisikan interaksi sosial menjadi dua jenis, yaitu asosiatif yang mempererat dan disosiatif yang menjauhkan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam syarat terjadinya interaksi sosial. Menurut Charles, sebuah hubungan dapat disebut interaksi sosial jika memiliki ciri seperti berikut. Yang pertama, pelaku berjumlah dua orang atau lebih. Yang kedua, ada komunikasi antara pelaku menggunakan simbol atau lambang. Yang ketiga, ada dimensi waktu yang meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Waktu kuliah ada kerjanya, ada kerjaan dan kalian nanti rumah sakit, Yang terakhir, memiliki tujuan yang hendak dicapai. Itu dari mana? Dari ini. Nanti lagi kita semua kerjaan. Kerja bertahun udah jalan. Jadi guru kerja apa lagi? Mana sekarang? Di dan mana? Kancing. Iya, betul lah. Dah. Sementara itu, menurut Surjono Sukanto, syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya kontak sosial dan komunikasi. Interaksi sosial tidak mungkin terjadi tanpa adanya hubungan atau kontak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain yang memungkinkan adanya pemahaman dan respon terhadap perilaku atau pesan yang disampaikan. Nah, selain syarat, ada juga pendekatan interaksi sosial. Menurut sosiolog, mereka menggunakan pendekatan tertentu yang dikenal dengan perspektif interaksionis. Salah satu pendekatan dalam perspektif interaksionis adalah interaksionalisme simbolik. Kata simbolik mengacu pada penggunaan simbol-simbol dalam interaksi. Simbol adalah sesuatu yang diberi nilai dan makna oleh penggunanya. Dengan demikian, simbol yang sama bisa memiliki makna yang berbeda-beda bagi setiap orang. Menurut Thomas, seseorang tidak langsung berinteraksi atau memberi tanggapan terhadap rangsangan dari luar, melainkan menilai atau mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan definisi atas situasi. Contohnya, seorang anak yang disapa seorang pemuda asing di pinggir jalan tidak langsung menjawab salam tersebut. Si anak akan menafsirkan terlebih dahulu apakah pemuda itu berniat baik atau buruk. Jika anak itu menilai bahwa pria tersebut berniat buruk, responnya adalah mengabaikan salam tersebut.
Nah, interaksi sosial bukan hanya tentang terjadi pertemuan antara dua pihak. Interaksi sosial juga dapat terjadi meskipun orang-orang yang saling bertatap muka tidak saling berhubungan secara verbal. Hal ini disebabkan masing-masing orang saling menyadari keberadaan pihak lain yang dapat menyebabkan perubahan perasaan dan rangsang saraf. Contohnya seperti menutup hidung ketika mencium bau tak sedap atau mencari tahu asal suatu suara.